Shalom, bertemu kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati taburan firman Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berubah, yang senantiasa mengasihi, memperhatikan dan juga memelihara kehidupan kami. Kami akan belajar firman-Mu, berkatilah kami Tuhan. Nyatakan ketentuan, ketetapan, dan hukum-hukum Tuhan yang perlu kami lakukan, yang harus kami lakukan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah perbuatan baik dari Ibrani pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Dalam hidup bersama di dunia ini, kita punya tanggung jawab untuk memperhatikan dan memberikan pertolongan kepada orang lain. Karena kita harus mengasihi orang lain. Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu yang pertama, kita harus melakukan kebaikan. Berbuat baik kepada semua orang tanpa membeda-bedakan, tanpa pandang bulu. Mari kita bersikap ramah dan rendah hati. Karena hanya dengan rendah hati dan ramah, kita bisa mengasihi dan melayani orang lain. Dan dengan mengasihi orang lain, akhirnya kasih Kristus itu akan terpancar dari kehidupan kita. Kita menjadi saksi bagi orang lain, bukan hanya melalui perkataan, tetapi juga melalui perbuatan. Lakukanlah kebaikan. Kemudian yang kedua, kita perlu memberi bantuan, menolong dengan tulus, memberi bantuan kepada orang lain yang sedang memerlukan pertolongan dan bantuan kita. Mari kita memberi bantuan itu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita. Karena memang kemampuan, kesempatan setiap orang untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang lain itu berbeda-beda. Lakukanlah pertolongan, bantuan kepada orang lain sebisa yang kita lakukan, sebisa yang kita berikan dengan ketulusan, tanpa motivasi untuk meminta balasan atau pujian. Kemudian yang ketiga, korban-korban yang seperti ini adalah tindakan yang berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu mari kita mencari perkenanan Tuhan, menyukakan hati Tuhan, bukan hanya ketika kita memuji Tuhan saja, tetapi juga melalui tindakan kita mempermuliakan Tuhan dengan tingkah laku, perbuatan, dan tindakan yang nyata yang bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Jadi mari kita melakukan tindakan kasih, pengorbanan yang nyata kepada orang lain. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, lakukanlah kebaikan dengan ketulusan, tanpa motivasi untuk mencari pujian atau mencari keuntungan secara pribadi. Berikan bantuan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Dan juga relakan hatimu untuk berkorban. Apapun yang kita miliki, ketika orang lain sedang membutuhkan, mari kita membantu orang lain. Mari kita mengasihi dan memperhatikan hidup mereka, seperti halnya kita mengasihi tubuh dan hidup kita. Itu adalah kehendak Tuhan. Setialah berbuat baik, membantu orang yang membutuhkan, dan berkorban dengan kerelaan. Tuhan yang akan mengembalikan dengan berkat yang berlimpah. Bapa, seperti halnya Engkau sangat baik dalam hidup kami, ajarlah kami untuk melakukan kebaikan dengan tindakan yang nyata, memberikan bantuan, pertolongan kepada orang lain yang sedang membutuhkan. Karena dengan tindakan yang seperti ini merupakan korban yang berkenan di hadapan Tuhan, korban persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan.
mampukan kami, layakkan kami untuk melakukan tindakan kasih yang nyata dengan kerelaan dan dengan ketulusan, supaya dengan demikian kami menggenapi firman Tuhan, menggenapi kehendak Tuhan, dan juga menggenapi rencana Tuhan untuk mengasihi dunia, mengasihi sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan berkat-berkat yang Kau curahkan dalam hidup kami, itu bukan untuk kepuasan kami secara pribadi, tetapi Tuhan punya rencana dan kehendak supaya kami menyalurkan berkat-berkat yang kami terima untuk orang lain, sehingga hidup kami ini benar-benar menjadi berkat bagi orang lain, menyatakan kasih Kristus kepada orang lain. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap orang percaya supaya mereka tidak egois, hanya memikirkan diri sendiri, tetapi karena sudah menerima kasih Kristus, kemudian mereka menyatakan kasih Kristus kepada sesama, menyatakan kasih Kristus kepada dunia. Inilah kami menjadi duta Injil Tuhan, duta kasih Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.